ini bukan penistaan agama. Yang adzan sama gonggong itu, Pak. Karena itu yang paling gampang untuk merusak presiden kita. Iya. Melalui apa? Kementerian Agama dulu yang harusnya. Ini tatanan yang sangat... Padahal yang lapor polisi, Allahu Akbar, yang dilaporkan, Allahu Akbar. Iya, begitu. Ini yang mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Singkong dan Kopi. Kita bertemu kembali, saya Haji Norman Fauzi, host daripada Singkong dan Kopi, Jatim News Media. Hari yang istimewa, luar biasa. Dinda saya, Dinda Afif, Iya. Ketua PC Ansor Kota Surabaya, termasuk Panglimanya Banser Sak Surabaya ini. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Pagi sudah siap, ba'dal sholat subuh, langsung sudah berolahraga begitu? Iya, sudah, Bang. Tiap hari ngurusi Ansor Sak Surabaya. Ada beberapa pengurus di tingkat kecamatan, seluruh Surabaya. Di database KTA itu, Ansor Banser itu total sekitar 3.700-an, Bang. Sak Surabaya itu ya? Surabaya, Masya Allah. 3.700. Betul, Bang. Oke. Untuk kepengurusan seluruh kecamatan. Seluruh kecamatan, Bang. 31 kecamatan. Tingkat kelurahan? Tingkat kelurahan 152, Bang. Masya Allah. Ini kalau Mas Afif nyalon, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, kalau beliau nyalon dewan ya sudah tinggal. Kita tidak bicara politik, Ya. khususnya parlemen, tidak. Iya. Bagaimanapun juga ini adalah korps daripada almarhum ayah saya. Ayah saya dulu adalah memulai karir di Ansor dan Banser ketika menjadi ketua Ansor Jawa Timur, kemudian menjadi pejabat ketua Ansor selama 3 tahun di seluruh Indonesia. Saya terpanggil untuk kita bicara. Bagaimanapun juga Pak Ketua Umum yang sekarang menjadi Menteri Agama ini dibully dan nggak karu-karuan. Bagaimana Dinda Afif dan Ansor Surabaya melihat persoalan ini? Iya. Ini kan tariannya ke politik lagi, Bang. Biasa menjelang 2024. Mesti ini memanasi mesin. Oke. Ini sebenarnya memanasi mesin. Jadi Ansor Surabaya nganggap ini santai, everything is okay, santai-santai Iya, saja. Santai saja karena Iya. karena saya itu ketua Ansor mulai tahun 2017, Bang. Iya. Jadi sudah mengalami tahun politik tahun 2019. Karena saya ketua Ansor 2 periode sekarang Iya. ini. Jadi pengalaman saya ketika itu juga begini. Salah sedikit saja statement jadi kacau, Bang. Jadi kacau. Tetapi benar nggak ada yang muji. Iya. Itulah hari ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah hari ini. Oke. Dengan persoalan-persoalan yang ada di bawah yang tidak karu-karuan hari ini. Iya. Sebenarnya mereka itu berkeinginan merasa mayoritas, Iya. ingin menguasai. Iya. Kita ini juga sama muslimnya. Iya. Sama kita ini. Kalau kita ini dianggap apa kalau bukan muslim? Kita ini juga muslim. Cuma Indonesia ini hari ini dalam kerangka berpikirnya Gerakan Pemuda Ansor yang dipimpin oleh Gus Yakut hari ini itu, Indonesia ini milik kita semua. Kita ini sama. Berbeda iman, oke, tapi berbeda kemanusiaan nggak ada. Iya. Secara kemanusiaan sama, walaupun iman kita berbeda. Mereka hari ini men-TO Gus Yakut menjadi Menteri Agama, ngenteni kapan keliru nih statement ini. Oke. Padahal nggak keliru. Tidak ada pernyataan membedakan antara suara adzan dengan Gonggongan anjing. Nggak ada. Oke. Yang ada, beliau itu flashback ke belakang membuka edaran Kementerian Agama yang sudah dibuat tahun lama. Sebentar Dinda. Iya. Ini yang menarik. Nah, Artinya peraturan menteri itu tidak di zamannya Gus Yakut. enggak, Bang. Tidak ditandatangani Gus Enggak, Yakut. Bang. Beliau hanya mereview kembali. Mereview kembali. Sahabat Singkong dan Kopi, ini yang perlu dicatat.
ini persoalan intinya. Iya. Kita masuk persoalan inti bahwa peraturan menteri tentang pengaturan daripada pengeras suara dari masjid dan yang ada batasan 100 ml itu Sipil. ya atau ternyata tidak diproduksi dari kementerian di era daripada Gus Yakut. Iya, enggak, Bang. Oh, lanjut. Beliau cuma mereview kembali, menyampaikan kembali ini hanya pedoman. Oke. Bukan bersikap wajib, tapi ini anjuran. Anjuran. Supaya kita ini bermasyarakat itu enak. Ada toleransi. Ada toleransi, ada kebersamaan, dan rukun. Indonesia ini cuma butuh rukun, Bang. Tidak. Jadi ini sekarang ada fakta. Ya. Jadi sahabat singkong dan kopi saya jadi geli melihat ini. Artinya betapa bangsa kita, negara ini dihadapkan pada situasi kebebasan tanpa batas. Jadi beliau ini hanya mereview kembali. Dan jangan lupa kan, beliau ingin mengingatkan bahwa ada peraturan menteri. Ada produk yang dikeluarkan dari Kementerian Agama. Dan bukan di era beliau. Iya. Berarti bukan beliau yang tanda tangan ini. Bukan, Bang. Bahkan kalau saya boleh menyampaikan bahwa dulu ada batas 60 desibel. Iya. Desibel ya? Ya. Sipil. Kemudian dinaikkan menjadi 100. Iya. Iki piye? Iki opo sih iki gimana? Lanjutin gimana? Kan sebenarnya kan tambah bagus supaya tambah dengar dari 60 ke 100. Iya. Ada kenaikan kan? Ada kenaikan. Iya. Tetapi di sini ini kita ini repot. Kelompok yang tidak suka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, coba lihat, Bang. Nggak pernah pakai toa dia. Zikir aja nggak mau dia. Iya. Ya kan? Iya. Setelah adzan dia selesai, nggak ada puji-pujian. Betul. Loh, kenapa ini kok malah dihilangkan suara sedikit aja? Apa dinaikkan sedikit 100 kok malah marah? Iya. Malah gayanya membela-bela adzan nggak boleh begini loh. Ini kan ada permainan di sini, Bang. Ya, oke. Iya, artinya begini. Hari ini kita harus yang namanya podcast itu juga harus memberikan informasi bukan hoax. Iya. Dan saya mengundang Dinda sebagai Ketua Ansor Surabaya sekaligus pimpinan Banser di Surabaya yang punya kedekatan dengan beliau, hierarkinya ini Iya. menyampaikan kepada publik agar publik ini seimbang. Yang ingin saya sampaikan di dalam catatan tadi malam saya bersama Cak Muiz, beliau adalah wartawan senior dan sudah di Dewan Pers. Secara jurnalis beliau punya hak jawab loh. Gus Yakut ini punya hak jawab, punya hak klarifikasi kan gitu. Bagaimana? Iya, Bang. Beliau sudah mengklarifikasi dan menyampaikan, bahkan menurut beberapa kawan-kawan kita yang di Ansor, yang hari ini menjadi pendamping beliau Di PP Ansor? di PP Ansor, Oke. yang menjadi staf susnya beliau, itu sudah memberikan klarifikasi. Coba hanya bilang begini beliau, coba dilihat betul-betul rekaman video yang saya jumpa pers dengan wartawan. Oke. Hanya itu beliau, dan beliau memberikan klarifikasi panjang di situ, bahkan dalam bentuk catatan. Tapi tetap repot, Bang. Kalau sudah persoalannya ini persoalan like and dislike. Iya. Apalagi Gus Yakut itu dianggap musuh besarnya kelompok-kelompok radikal hari ini. Iya. Ketika begini ya diolah seperti ini. Tapi begini, saya sampaikan kepada masyarakat hari ini bahwasanya kami tidak ada gerakan pemuda Ansor apalagi sekelas Gus Yakut dengan profilnya seperti itu, nggak mungkin. Kita kalau menilai orang itu dilihat dulu sanatnya, Iya. profilnya, Iya. terus karakternya Iya. itu bagaimana. Beliau anak kiai, Iya. beliau pengalaman beliau di pemerintahan juga mulai muda, mulai era reformasi sudah menjadi wakil bupati, Iya. sudah pernah pengalaman banyak sekali, dan nggak mungkin beliau begitu. Beliau itu hanya menyampaikan dan ingin menjaga semua agama di Indonesia hari ini. Karena Persoalannya begini, Dinda. Yang namanya Ketua Ansor itu sudah tercetak mulai dari zaman almarhum bapak saya. Iya. Ketua Ansor itu responsif.
saudara-saudara, Ya. Orator. orator. Sehingga kadang beliau ini lupa kalau beliau jadi menteri. Iya, kan, Bang. Orator. Orator. Iya. Tidak. Kembali lagi persoalan. Jadi yang pertama yang kita temukan dan wajib kita sahabat-sahabat Kusingkong dan Kopi ternyata ini soheh karena beliau dari Ansor Surabaya dan saya memang tahu betul. Artinya Gus Yakut itu siapa saya tahu betul kebetulan karena sahabat Singkong dan Kopi Gus Yakut ini punya orang tua, punya ayah kandung namanya Kiai Khalil Bisri. Iya. Dan kebetulan beliau adalah sahabat karib daripada almarhum ayah saya. Dan hari ini saya tidak dalam kapasitas membelani Ansor, membelani Pak Menteri, tidak. Tetapi Singkong dan Kopi di Jatim News Media ini ingin memberikan informasi yang benar. Kami ingin menggali lagi. Kita kembali tadi ya. Jadi persoalan gonggongan anjing dengan adzan ini konteksnya beda dong berarti. Beda, Bang. Oke, dilanjut. Suara. Bukan adzan dengan gonggongan anjing. Itu Bukan. nggak ada. Hanya suara. Iya. Bukan bahas tentang adzan, bukan. Apakah yang ditoa ini hanya adzan saja? Oh tidak. Enggak, Bang. Tidak. Sahabat Singkong dan Kopi yang ditolak tadi. Yang ditoa itu. Loh, orang jual gedok pakai toa. Loh iya, Bang. Tahu bulat. Tahu bulan pakai toa. Iya betul. Jadi kalau yang namanya gedok di Surabaya ini kadang-kadang kita susah beli karena apa? Toanya terlalu kencang. Iya. Jadi kalau beli gedok di Surabaya ini harus mendekatkan begitu. Alhamdulillah jadi guruan ini, tetapi paling tidak tadi yang ingin saya sampaikan ke depan. Ansor kepingin bagaimana dengan persoalan-persoalan ini? Tentunya harus ada introspeksi kan. Iya. Dan ini dijadikan sebuah kesempatan untuk perenungan bahwa ini sudah seperti ini. Bagaimana? Yang pertama, gerakan pemuda Ansor itu berdiri sebelum kemerdekaan, Pak. Sepakat, saya tahu. Kalau organisasi berdiri sebelum kemerdekaan, nggak mungkin gerakan organisasi yang namanya Ansor ini akan merusak NKRI. Itu dulu, Bang, konteks pertama. Berbeda dengan organisasi yang masuk dan berdiri setelah kemerdekaan. Iya. Artinya apa? Bahwa suka duka kita semua Ansor membangun negara bersama-sama, memerdekakan bersama-sama. Dari kalangan santri dan kalangan nasionalis ketika itu, akhirnya kita rebut kemerdekaan, itu adalah poin besar. Dan disampaikan oleh kakek-kakek buyut kita semua ketika dulu, senior-senior di Ansor, bahwasanya Ansor itu satu, jaga kebangsaan. Dua, baru keagamaan. Karena apa? Agama di hati, Bang. Tapi kalau kebangsaan itu, Bang, harus ditonjolkan di depan. Kebersamaan. Karena nggak ada persoalan Indonesia itu harus selesai dengan persoalan kebangsaan. Iya. Karena kalau masalah keagamaan nggak akan selesai di Indonesia. Artinya saya paham betul, tidak, karena saya mengalami seandainya tahun 65 itu terjadi mungkin saya tidak ada, karena pada saat itu almarhum ayah bersama kawan-kawan Ansor, termasuk senior-senior yang di atas, Hizbullah Huda, kemudian Pak Umar Buang, dan kemudian Canam juga itu. Iya. Zaman-zaman tahun itu luar biasa. Karena apa? Yang dihadapi adalah PKI, Gerakan 30 September. Betul, Bang. Dan yang dihadapi almarhum ayah saya adalah dibunuh atau bagaimana kan, sehingga itu adalah sebuah pengorbanan. Dinda, yang ingin kita tidak lanjuti adalah ternyata satu tadi bahwa surat, sekali lagi, surat itu bukan produk tanda tangan kepada Gus Yakut. Betul. Yang pertama itu. Iya. Yang kedua, surat itu sebenarnya kalau ditelisik ternyata dari 60 naik ke 100. Iya, Bang. Dan sekarang kita temukan bahwa persoalan ini hanya dipelintir saja secara politis. Betul. Gitu. Betul. Sehingga ke depan dan saat ini lagi di dalam proses hukum kan begitu, karena memang ada orang-orang yang melaporkan dan tidak ngelihat dibukanya persoalan ini, orang yang tidak paham jadi emosi dan ikut campur di sini. Iya. Kemudian gadget kita, orang yang sambil nyetir sambil masak langsung menghujat-hujat dari Pak Menteri. Betul. Bagaimana? Itu kan harusnya mereka terprovokasi, Bang. Terprovokasi, Sebenarnya betul. terprovokasi. Tidak tahu sebenarnya. Banyak hari ini yang pakai gadget langsung rekaman gitu. Iya. Kita panggil, kita ajak ketemu, kita samperin ke rumahnya,
kita terangkan mereka, akhirnya mereka mau baca pernyataan permohonan maaf Ya. kepada menteri. Oh, ternyata begitu. Artinya apa? Persoalan agama ini paling gampang, Bang. Sensitif. Sensitif. Oke. Paling gampang untuk terprovokasi orang itu persoalan agama. Ya. Itu paling gampang. Itu yang hari ini dilakukan oleh teman-teman Ansor se-Indonesia yang menghujat beliau, ketua umum kita. Ya. Itu kita samperin ke rumahnya, Bang. Bukan untuk diajak konfrontasi, tapi Bukan. diajak dialog. Dialog. Artinya Ansor ini juga mengedepankan almarhum nahi mungkar. Iya, Ya, Bang. Iya. tetapi yang namanya bukan su'ul khotimah, husnul khotimah, Iya. diajak ngobrol dulu. Diajak ngobrol Ditunjukkan dulu persoalannya. Tabayun, Bang. Tabayun Ya, dulu. betul. Tetapi apapun terjadi, seorang ketua umum Gus Yakut katakanlah makan naruh sendok salah dengan tangan dan kiri jadi masalah. Jadi kan masalah, gitu? Bang. Iya. Iya, Bang. Kalau Afif kan begitu ya. Mungkin dengan minum dengan tangan kiri tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Bang. Tetapi seorang Gus Yakut kan begitu, minum dengan tangan kiri jadi masalah. Jadi masalah. Lanjutkan agar masyarakat kita paham Iya. dan kita tadi sudah ada menemukan chemistry-nya, ada persoalan-persoalan itu, oh ternyata seperti itu. Ya, lanjutkan gimana penyataannya? Beberapa itu semuanya membuat pernyataan, Bang. Permohonan maaf dengan materai 10.000. Ketika kami ajak tabayun dan kami jelaskan, Iya. tidak ada intimidasi di situ. Ya. Tidak ada kekerasan. Nggak ada kekerasan, nggak ada intimidasi, nggak ada paksaan di situ. Mereka menyampaikan permohonan maaf, Bang. Oke. Nggak ada mereka, oh begitu ceritanya. Ya. Makanya besok-besok kalau ada lagi info-info seperti itu, jangan langsung ditangkap. Termasuk juga Ansor juga mengatakan, jangan ke Gus Yakut saja, kepada siapapun Pada siapapun. perlakukanlah hal-hal yang preventif gitu. Betul, Bang. Itu kan sebenarnya kebenciannya kepada Bapak Presiden, Ya. kelompok-kelompok ini. Ya. Presiden kita itu selalu dijauhkan, didekatkan dengan persoalan-persoalan agama. Karena itu yang paling gampang untuk merusak presiden kita. Ya. Melalui apa? Kementerian Agama dulu yang harusnya. Ini tatanan yang sangat... Padahal yang lapor polisi, Allahu Akbar, yang dilaporkan, Allahu Akbar. Iya, Begitu. Ini yang mana ini? Sama-sama. Sama-sama. Kacau kan? Oke. Paling tidak harapan kita Surabaya kondusif, Iya, Jawa Timur juga kondusif. iya. Mas Erik selaku wali kota juga ikut bertanggung jawab. Iya. Dan forum daerah ada Pak Kapolres, Iya. ada Pak Danrem, ada Pak Dandim dan Kapol Surabaya. Termasuk Bapak Kapolda kita dan Bapak Pangdam kita juga kan menghendaki bahwa ada kondusif di wilayah Jawa Timur dan Surabaya. Bagaimana Ansor bersama-sama beliau Iya. atas persoalan ini? Bagaimana? Alhamdulillah, Bang. Elemen-elemen pemerintahan Ya. betul-betul hari ini bersama-sama untuk menjaga situasi tetap kondusif. Ya. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan karena ini sudah selesai dan nggak ada yang perlu diributkan persoalan ini. Dan beberapa kali kita juga statement mulai Kemenak semuanya sudah menyampaikan di sini untuk ini bahwa ini aturan yang disampaikan dari kementerian untuk masyarakat Indonesia. Ya. Ini bukan peraturan, Bang. Perlu diingat, Bang ya. Ya. Ini bukan peraturan, surat edaran. Oh, bukan peraturan menteri, Bukan tapi peraturan. SE, SE. surat edaran. Artinya surat edaran ini kan bobotnya sunnah. Iya, Bang. Artinya dipakai alhamdulillah, nggak dipakai silakan. Nggak ada sanksi. Ya. Tetapi kenapa ada orang yang ngomong innalillahi ini gitu? Itu yang repot. Gimana? Ini bukan permen, Bang. Ya. Bukan peraturan menteri, bukan. Ini surat edaran. Dipakai atau tidak terserah. Iya. Tidak ada sanksi. Ya. Tidak. Ini perlu disampaikan Iya. bahwa kita sudah ketemu nih. Hari ini kita sudah ketemu ada beberapa poin. Poin yang pertama, surat edaran. Iya. Dan surat edaran ini lampau. Iya. Belum saatnya Pak Menteri. Belum. Nih kan begitu. Belum Gus Yakut ini. Belum. Belum putranya Kiai Bistri. Belum, Kan belum. kan, Belum. iya. Kemudian ini juga malah naik Iya. dari 60 menjadi 100. Iya. Kenapa Ansor nggak mengatakan dari dulu? Ini loh seperti ini.
Terus bagaimana? Jadi begitu, Bang. Ya. Ini SE, surat edaran. Ya. Edaran ini anjuran, himbauan, Ya. agar supaya kita hidup bermasyarakat ini bisa jadi lebih baik. Contoh, Bang, Ya. sampean kalau adzan Ya. di kamar mandi, tak seneni Mbak aku. Oh iya, bukan tempatnya. Ya, iya. Iya. Begitu, Bang. Iya, iya. Tetapi bagi mereka, adzan kok dilarang? Loh, iya. Ah, ini menarik ini. Nah, Menarik. itu, Bang. Iya, 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 iya. Itu yang mengaturnya di situ, salah satu contohnya. Iya. Kalau adzan di kamar mandi, siapapun marah, Bang. Iya. Tapi bagi mereka enggak. Adzan kok dilarang? Betul. Akhirnya begini, Nida, bahwa dari dialog kita, bicara kita ini, satu yang pertama ingin memberikan wacana kepada masyarakat bahwa kita harus berarif, bijaksana dan berhati-hati ketika kita berada di sosmed. Iya. Era keterbukaan seperti ini. Oke, kita sekarang juga bicara lagi. Di era keterbukaan ini, di era medsos. Ansor Surabaya kalau Ansor Jawa Timur, apa yang dilakukan? Sosmed ini, Bang. Ya, Ansor Surabaya sama Ansor Jawa Timur itu punya tim cyber, Bang. ya, Kita setiap kegiatan itu selalu nge-share di akun-akun kita, Facebook, Instagram, Ya. dan kita selalu melakukan serentak kegiatan-kegiatan Ansor bersama-sama ya, di status WA, di Twitter, Instagram, semuanya punya, Bang. ya, PC se-Indonesia semuanya punya. Cuma kadang-kalanya kita yang besar ini kalah dengan mereka yang menonton ini loh, Bang. Iya. Dan yang melek itu Iya, kalah melek. dengan mereka. ya. Karena kita warga Nahdien itu nggak sempat begitu. Mereka satu orang punya akun 15. Kita nggak sempat begitu, Bang. Ya, rata-rata Nahdien yang dipikir adalah berkat. Iya, Bang. Dari barokah. Dari Bang. barokah, betul-betul. Nggak sempat ngurusi WA begitu kalau nggak penting. Semestinya Ansor terus menyuarakan bahwa Ansor tidak pernah keluar dari sejarah. Iya. Ansor lahir, tumbuh, berkembang, terus menjaga NKRI. Betul. Itu yang paling penting yang terus Iya. disuarakan. Kembali kepada carut marut antara toa dan adzan. Iya. Dan tadi muncul juga antara orang gua gedut dengan cuan tahu kan begitu. Bagaimana dengan hak-hak jawab? Kita kembali kepada persoalan jurnalis tadi kan. Iya. Paling tidak Ansor juga memanfaatkan ini dong. Karena ini proses hukum. Iya. Dan proses hukum tidak boleh berhenti. Dan saya yakin seorang Gus Yakut yang gentle saya pahami, beliau akan mengatakan lanjutkan proses hukum. Karena di pengadilan nanti akan mengatakan ya atau tidak. Iya. Jangan-jangan nanti ketika itu di pengadilan jawabannya diplesetkan lagi. Mau dilanjutkan gimana? Iya. Jadi terkait masalah hukum, Gus Yakut yang dilaporkan hari ini, Iya. ya kan? Banyak dilaporkan. Banyak ya, banyak. Banyak yang dilaporkan, itu banyak juga yang ditolak Iya. sama aparat keamanan. Ya, Karena apa? Karena satu, itu bukan produknya beliau. ya. Itu adalah surat edaran. Kesalahan beliau di mana? Coba dipahami dulu. Sebelum melaporkan kasusnya itu apa, setel dulu videonya. Iya. Apa nggak dianggap ini persoalan delik aduan aja? Iya. Tuh kan enggak. Jadi itu dalam bentuk pengaduan saja. Iya. Bukannya pemerintah melindungi beliau, bukan. Karena apa ya? Ini bukan penistaan agama. Yang adzan sama gonggong itu, Pak. Iya. Ngapain gitu malah dipraktekkan gitu kan? Iya, iya. Nah, itu namanya penistaan agama, ada faktanya jelas. Artinya di sini Gus Yakut juga pengen fair. Silakan, kan begitu? Iya. Fair play kan begitu ya, silakan. Nah, lanjutkan gimana? Silakan proses, silakan nanti kita kalau memang nantinya kita dibawa ke pengadilan ya akan saya sampaikan semuanya. Iya. Ya, kita sebagai warga negara apapun yang terjadi ya kita akan siap. Negara hukum. Iya, artinya Ansor juga nggak kepingin ikut-ikut turun ke jalan dong pada masalah ini dan atas masalah pro dan kontra. Enggak. Kita akan bersifat elegan. Ansor hari ini akan selalu melindungi dan satu komando dengan beliau Gus Yakut. Iya. Dalam bentuk apapun kami satu komando karena kami yang lebih tahu karakter beliau. Iya. Karena kami yang lebih tahu ide pokok pikiran beliau. Iya. Dan kami akan membackup beliau sampai kapanpun, sampai kekuatan kita sampai benar-benar habis. Kita akan selalu menjaga beliau. Oke.
tentunya seorang Dinda Afif yang langsung berhadapan dengan beliau dan beliau menyampaikan dan sudah disampaikan tadi kan, ini kan juga narasumber yang yang sohe kan begitu, yang paling pas. Dinda, harapan kita tidak akan muncul lagi persoalan Toa dan ini. Harapan kita ke depan adalah justru kita ingin membangun kebersamaan. Iya. Apa langkah Ansor Surabaya dan Jawa Timur yang sekiranya akan semakin mengharmoniskan daripada kehidupan masyarakat, kehidupan beragama ini bagaimana? Gini Bang, mereka itu tidak akan pernah berhenti. Karena Indonesia ini lebih gampang disulut ketika persoalan agama. Ya. Berarti masyarakat Surabaya atau Jawa Timur itu harus ngopine sing adoh. Iya. Zaman saya kan ngono. Nek ngopi sing kental. Iya. Kita itu seringkali ditabrakkan dengan persoalan agama. Iya. Ansor itu dianggap tidak pernah menomorsatukan agama. Padahal kita ini paling benar-benar tentang keislaman menjaga betul persoalan-persoalan seperti itu. Dan harapan kami kepada masyarakat, sudah jangan terpancing persoalan-persoalan yang ada di media sosial karena itu belum pasti benar. Contoh Pak, Bang, ada meme-meme Bang ya. Iya. Gini, anak saya Bang kemarin tanya, "Bah, ketemu sampean kok diilok-ilokno koyo ngene, Bah? Iya. Ketemu sampean kok membedakan suara adzan dengan anjing, mana kecil ini, Bang?" Iya. Apalagi orang lain. Saya tanya, jawab sama anak saya, apapun yang ada di medsos itu belum tentu benar. Itu bisa juga menjatuhkan orang lain, itu nggak boleh, itu namanya ghibah. Iya. Itu dosa. Oh ya Pak. Yang benar gimana Pak? Yang benar cari berita yang lain. Iya. Cari berita yang lain untuk penyeimbang Iya. atau tabayun. Iya. Kepada siapa? Kita lihat siapa Gus Yakut ini, Ketua Umum Ansor. Kalau dia berada di Surabaya, dia bisa menghubungi Ketua Ansor Surabaya. Ya apa maksudnya Gus Yakut terkait iki ya? Nggak bisa begitu. Nggak usah langsung main podcast video. Ada yang apa Bang? Iya. Video langsung bawa samurai marah-marah. Itu nggak baik pendidikan seperti itu, kan niru-niru luar negeri seperti itu. Aduh, nggak menarik itu. Itu bukan jiwanya Indonesia. Atau memang sekedar cari Nama, cari subscriber. betul. Atau biar terkenal dia. Iya. Jadi nambah yang ditonton kan. Viewernya banyak. Banyak. Tidak. Oke, hari ini kita sudah banyak menemukan dan saat ini ternyata dan harapan kami sahabat Singkong dan Kopi bahwa ada beberapa poin yang sangat penting bahwa sekali lagi kita ulang-ulang tidak. Perlu kita ulang-ulang kepada masyarakat bahwa surat itu adalah surat edaran. Surat edaran. Yang pertama, yang kedua, surat itu tidak ditandatangani oleh Gus Yakut. Iya, Ini yang paling penting nih. paling penting. Tadi yang namanya surat itu tidak ditandatangani Pak Menteri Betul. saat ini. Betul. Ini era Menteri sebelumnya, kan begitu. Kemudian yang ketiga bahwa justru Gus Yakut ini dinaikkan dari 60 menjadi 100. Iya. Ini yang paling penting. Kemudian yang berikutnya ini banyak ini kan persoalannya. Sisi yang perlu disampaikan bahwa itu disampaikan dalam konotasi yang beda. Bukan persoalan orang adzan kok kayak gonggongan anjing. Iya, bukan seperti itu. Bukan. Iya. Itu semestinya video aslinya itu kan harus ditampilkan juga nih. Iya. Gimana? Itu ada Bang, video asli ada. Yang durasinya itu kalau nggak salah 7 menit, berapa ya? 7 menit, 10 menit gitu. Yang utuh ya. Iya. Yang utuh itu ada Bang. Itu di mana sih beliau menyampaikannya? Kalau nggak salah di Pekanbaru dia. Di Pekanbaru. Pekanbaru kalau nggak salah ya. Di Pekanbaru dia. Dan itu video rekaman yang oleh wartawan itu panjang sebenarnya. Oke.
terus dipotong-potong, Bang. Potong-potong, di Dipotong-potong, skip Bang. gitu ya. Iya, Bang. Oke, terus? Bahas adzan dengan gonggongan anjing di belakang, adzan di depan, Iya. tengah-tengah dihilangin. Iya. Perkataan Gus Yakut yang di tengah-tengah itu dihilangin. Yang disatukan itu depan belakang perkataannya. Iya. Diedit depan belakang. Akhirnya kayak menyamakan suara adzan itu kayak gonggongan anjing. Nah, Iya. ini yang bahaya. Edit seperti ini. Zaman sekarang tentunya Dinda, Betul, Bang. yang benar itu menjadi salah. Betul. Yang salah malah tampak benar kan Iya. begitu ya. Oke. Tetapi saya yakin beliau santai, beliau rileks, tidak menanggapi persoalan ini dengan emosional. Setahu Dinda, setelah persoalan ini muncul, tentunya kawan-kawan Ansor melihat ini malah tertawa kan begitu. Iya, Bang. Geli Iya, kan geli. gitu loh. Lawan kita kok tetap saja gitu. Kelompok-kelompok radikal. Artinya kawan-kawan Jakarta mengatakan lu lagi kan Iya, begitu ya. iya. Oke, Dinda. Kalau dari sisi itu yang kita bicarakan serasa nggak adil. Iya. Pucuk pimpinan daripada gerakan pemuda Ansor adalah beliau, dan sekarang beliau adalah Menteri Agama. Iya. Ceritakan dong kepada masyarakat apa yang telah beliau perjuangkan, apa yang telah beliau lakukan. Tidak saja, jangan ngomong NU lah, Iya. ngomong yang lain. Hmm. Ini saya yakin bukan persoalan penyeimbang, Iya. tetapi masyarakat biar tahu Iya. bahwa seorang Gus Yakut sebagai Menteri Agama untuk yang minoritas apa yang dilakukan, Oh, iya. yang sering diceritakan kepada Dinda Afif, mungkin saat di mobil, Iya. saat makan, Iya. tadi kan cerita Iya. saat di rumah dinas, Iya. Nah, kan. Cuman nggak pernah ngajak saya. nih. Iya. Padahal saya semestinya kalau sanatnya lebih kenal sama beliau saya. Monggo sampaikan. Jadi perjuangan beliau selama jadi menteri ini, Bang, dia menjadikan dirinya itu menteri semua agama. Yang perlu diingat masyarakat, menteri semua agama. Semua diayomi. Tidak hanya Islam, tidak hanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Oke. Semuanya diayomi sama beliau. Bentuknya apa? Produknya apa itu? Produknya beliau kemarin setelah jadi menteri pelantikan, beliau langsung ke Semarang, Oke. ke gereja, Iya. memberikan khutbah. Apakah ini salah? Enggak, beliau menteri. Dipelintir agama. lagi. Iya, nanti dipelintir lagi. Oke, terus. Terus beliau dalam persoalan, kok Gus Yakut kok memprioritaskan yang minoritas? Iya. Enggak. Berapa banyak pondok pesantren hari ini yang sudah dibantu oleh Kementerian Agama, difokuskan. Mudin-mudin Iya. difokuskan. Sekarang ada penyuluh Iya. tingkat kecamatan tuh, Pak, yang untuk menikahkan Iya. nanti KUA iso Iya. diwangi penyuluh-penyuluh itu, Iya. Bang. Itu ada madrasah diniyah. Iya. Semuanya beliau tuh diserahkan semuanya kepada pondok pesantren semuanya, tidak hanya Nahdien. Tetapi tetap ada aturannya di situ, Bang. Dinda, sebagai seorang Menteri Agama tentunya beliau juga harus melihat ada banyak organisasi Islam besar di Republik ini. Tidak saja Nahdlatul Ulama, Iya. ada Muhammadiyah. Iya. Di NTB ada Nahdlatul Wathon. Iya. Bahkan di Banten itu Haji Mbai, Bang Haji Mbai ini yang saya kenal juga Ketua Umum MA yang juga masanya juga luar biasa. Apa yang beliau lakukan untuk selain NU? Nah, staf khusus beliau nggak semuanya orang NU. Diulang. Staf khusus Sahabat beliau. sahabat Satu Sikong kan dan Kopi. Muhammadiyah. Oke gitu. Nah, Jadi staf khusus beliau pun ini. ada yang Muhammadiyah, satu anak pemuda Muhammadiyah. Oke. Enggak ada semuanya dari NU, enggak. Satu lagi anak umum ada, Ya. yang bukan NU, bukan Muhammadiyah umum, profesional. Oke. Ada juga. Saya ingin mengulang tadi. Di sini ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Wathon, ada MA segala macam. Apa peran Pak Menteri Agama kepada organisasi-organisasi selain daripada NU ini? Dirangkul sama beliau semuanya. Oke. Beliau diundang pun datang. Oke. Beliau nggak pernah melakukan konflik dengan kelompok manapun, nggak pernah sebenarnya. Beliau itu orangnya gak isoan, Pak. Ya. Ada orang, pernah saya ikut beliau, ada orang nggak mampu di jalan itu, Pak. Nangis beliau. Ya Allah, sanor ya Om. Ya. Itu beliau. Seperti apanya? Aduh, dia turun begitu langsung. Nah, terus kepada kelompok-kelompok nggak pernah dia, tetapi jangan pernah apapun kelompoknya, Pak ya. Iya. Beliau mesti berkata,
entah itu Wahdatul Wathon, entah itu Muhammadiyah, entah itu apa. Jika tidak berbicara tentang konsep NKRI, prinsip-prinsip perjuangan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bukan teman saya. Oke. Karena beliau mengedepankan kebangsaan. Karena beliau belajar betul dari Gus Dur. Ya. Beliau itu Lebih dalam tidak? Tentunya di kementerian ini beliau juga tidak juga mengangkat orang-orang terdekatnya. Iya, Sudah dibuktikan di staf khusus beliau. iya, Nah ini banyak loh. Banyak provinsi, ada kemenak provinsi, ada kemenak kota kabupaten, Iya. ada ini. Bagaimana? Apakah orang-orang Ansor ada di sana? enggak ada, Bang. Oke. Apakah semuanya itu kepala Kemenak Kanwil itu orang NU? Ya enggak. Ya enggak semuanya. Bahkan tidak diansorkan begitu? Iya. Nah, kalimat kalimat ini Enggak. penting. Jangan diansorkan begitu Iya, ya. enggak, Bang. Iya. Enggak ada yang dipaksa untuk ke Ansor dulu, enggak ada. Beliau menjadikan pimpinan Kakanwil dan kepala Kemenak pun itu berdasarkan tentang Reputasi masing-masing. prestasi Iya. dari orang itu masing-masing. Padahal beliau pun bisa loh, Pak. Anggota Ansor seluruh Indonesia juga pegang HP. Iya. Kalau itu jadikan buzzer kan juga bisa. Bisa. Oke, Dida. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali dari posisi ini bukan persoalan saya belani keluarga besar saya, Iya. tidak. Tetapi ini hari ini saya sebagai masyarakat tentunya saya juga punya RT, punya RW sampai jenjang presiden, Iya. dan termasuk saya juga punya Pak Menteri. Iya. Termasuk di situ adalah Menteri Agama yang notabene-nya adalah putra daripada sahabat almarhum bapak saya. Iya. Tapi ada persoalan ini saya ingin angkat, dan ternyata hari ini ada temuan-temuan yang luar biasa. Dan temuan-temuan ini tidak yang harus kita ulang, bahwa Iya. surat edaran, bukan surat SK Menteri dan lain sebagainya. Itu pun punya derajat kan begitu. Iya. Surat edaran itu derajatnya, gridnya kan Iya. ada. Kemudian itu bukan produk beliau, itu Iya. sangat penting, itu bukan produk beliau. Dan lebih jauh lagi bahwa beliau menyampaikan saat itu bukan persoalan konteksnya antara Gonggongan Anjing dan Iya. ini. Tidak, mungkin closing statement Iya. atas persoalan ini agar kepada masyarakat kita yang selalu melihat ini. Tadi Dinda sudah menyampaikan ada perlu perimbangan. Monggo silakan disampaikan Iya. sebagai closing statement. Monggo. Terima kasih, Bang. Jadi closing statement saya adalah begini. Indonesia ini dibangun oleh semua suku, semua ras, semua agama, semua kelompok kepentingan, bukan hanya Muslim, bukan hanya Buddha, Hindu, Kristen, Katolik. Jadi jangan mudah terpancing jika ada persoalan agama. Di negara-negara manapun itu tersulut dengan persoalan agama, konflik dengan persoalan agama. Kita jangan sampai meniru dengan negara-negara lain yang akhirnya hancur negaranya gara-gara persoalan yang disulut adalah persoalan agama. Jadi kalau ada apapun yang disulut tentang persoalan agama, jangan langsung emosi. Iya. Kalau persoalan yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau persoalan agama, jangan langsung tersulut emosinya. Hadapi dulu dengan tabayun, dengan klarifikasi, memberikan apapun itu, masalah yang ada dimanapun itu, kita lakukanlah klarifikasi dulu, tabayun. Karena itu adalah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat ketika zamannya Kanjeng Nabi. Ya, alhamdulillah. Tidak, yang jelas perlu kita tambahkan sahabat Singkong dan Kopi bahwa pertengkaran kita karena kita sebenarnya orang lain yang sengaja mendesain itu dan mereka bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Saya salah kalau tidak menyampaikan bagaimana itu bagian daripada sejarah. Tidak, Ansor ini pernah berbuat sangat banyak. Mari kita ingatkan kepada masyarakat kita, seorang Banser berani. Adakah sampai sekarang sebuah bom dia ambil, melindungi sebuah gereja, melindungi jamaat gereja, melindungi acara yang suci, dia rela untuk pergi dan tercerai-berai kan begitu. Gitu. Rianto. Iya, Mas Rianto. Mudah-mudahan arwah beliau ini
diterima di sisi Allah, dimuliakan, dan sekali lagi ini akan menjadi catatan sejarah bahwa Ansor selalu berbuat yang terbaik untuk nusa dan bangsa ini. Terima kasih Dinda. Harapan saya tidak saja melalui Singkong dan Topi, tetapi melalui Jatim News. Ayo teman-teman Ansor, IPNU, IPB, Banser menyuarakan ini dan berada di podcast kita. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman Singkong dan Kopinya.